Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar menganalisis atau mencari tahu secara matematis menentukan nilai properti ekstensif dari suatu fluida yang mengalir atau suatu fluida dinamis ya. Nah, di sini kita sudah disajikan rumus dan rumus ini menyatakan suatu properti ekstensif dari apa? Dari sistem. Properti ekstensif itu adalah properti yang bisa dijumlahkan secara aljabar atau yang bisa diintegrasikan. Misalkan di sini massa ya. Misalkan properti ekstensif itu adalah massa. Jadi kalau massa diintegrasikan atau dijumlahkan, maka akan semakin lama semakin besar gitu ya. Bisa dijumlahkan secara aljabar. Misalkan 1 kg ditambah 2 kg sama dengan 3 kg. Jadi artinya itu bisa dijumlahkan secara aljabar. Nah, di sini ini adalah N ini merepresentasikan properti ekstensif dan N sistem ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral M sistem eta dm. Kalau eta kemudian dikalikan dengan dm, itu nanti akan dihasilkan suatu elemen properti ya. Dan kemudian kalau diintegrasikan, maka akan kita dapatkan properti suatu sistem. Nah, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, untuk dm sendiri bisa dirombak lagi menjadi rho dv. Rho ini adalah densitasnya, dan v ini adalah volumenya. Sehingga nantinya akan kita integralkan, kita jumlahkan seluruhnya dengan cara integrasi, maka akan dihasilkan properti sistem seutuhnya. Nah, untuk properti sistem itu sendiri, itu bisa berupa M atau P, momentum linear, H, momentum angular, E adalah energinya, dan S adalah entropinya. Nah, di sini juga masing-masing jika kita mensubstitusikan M untuk N sistem ini, maka eta itu nilainya 1. Sedangkan kalau P, maka eta nilainya adalah V. V ini adalah vektor kecepatan. Dan kalau N-nya adalah H atau momentum angular, maka etanya itu kita substitusikan eta di bersamaan ini dengan cross product antara R, vektor posisi, dan V, atau vektor kecepatannya. Dan ini adalah E spesifik, dan S kecil ini adalah entropi spesifik. Nah, lalu bagaimana kalau kita cari laju perubahan properti sistem? Laju perubahan properti sistem atau di sini merupakan perubahan properti sistem terhadap waktu, dan secara matematis untuk mengetahui laju perubahan properti ekstensif sistem itu dituliskan dalam bentuk diferensial terhadap waktu, yaitu dn per dt dari suatu sistem, yaitu dn per dt sistem sama dengan do per dt integral cv eta rho dv ditambah integral cs eta rho VDA. Nah, ini setelah melalui penurunan rumus sehingga kita dapatkan persamaan akhir seperti ini, dan ini merupakan bentuk atau persamaan yang kita sebut sebagai teorema Transport-Reynolds atau singkatannya atau bisa disingkat dengan RTT gitu aja. Nah, nanti kita akan sedikit membahas ya agar lebih paham prinsip dari teorema ini. Nanti kita akan mempelajari bersama-sama mengenai ya asal mulanya, meskipun itu tidak terlalu mendalam, tapi semoga bisa mendapat sedikit gambaran dan ya mudah paham gitu ya. Kita akan meninjau hanya untuk VDA saja dulu ya, untuk memudahkan pemahaman. Nah, nanti kita akan menggalinya sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk sekarang kita akan kita tinjau dulu untuk dot product antara vektor V dan vektor dA atau elemen A, elemen kecil A ini. Nah, tentu teman-teman tahu ya, kalau dot product itu akan menghasilkan skalar. Hasilnya adalah skalar. Nah, di sini ini adalah permukaan control surface ya, yang melingkupi control volumenya ya, dan vektornya itu kita notasikan dengan dA karena katakanlah ini merupakan elemen kecil dari suatu luasan, dan kita notasikan dengan dA.
Dan kemudian katakanlah suatu fluida, aliran fluida itu arahnya dan besarnya kecepatan itu disatukan dalam bentuk vektor ya. Vektor kecepatan di sini dinotasikan dengan V. Kita harus mendapatkan antara V dan A ini sejajar. Ya, maka di sini kita menggunakan dot product. Menggunakan dot product, maka akan dihasilkan skalar nilainya ialah V dA cos alpha. Secara umum seperti itu, dan ini berlaku baik untuk masuk ataupun keluar. Artinya bisa berupa masuk ataupun keluar tergantung besarnya sudut alfa itu sendiri. Nah, berikutnya untuk kasus di sini dA ini secara kebetulan sejajar dengan V, maka V dot dA itu hasilnya adalah positif V dA, dan ini merupakan aliran yang keluar dari control surface. Berikutnya untuk kasus yang ketiga, secara kebetulan di sini aliran itu berlawanan dengan vektor normal control surface ya. dA ini mengarah ke luar ya, mengarah keluar, dan V ini mengarah masuk. Itu berarti alirannya itu masuk melalui control surface ke dalam control volume itu. Nah, maka hasilnya V dot dA itu hasilnya ya sama dengan negatif V dA. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan sedikit mempelajari atau sedikit mengetahui penjelasan fisis dari teorema transport Reynolds. Nah, untuk bagian pertama yaitu dN per dt. Ini dN per dt sistem. Nah, ini merupakan laju perubahan n, atau ini merupakan perubahan n terhadap waktu, atau dN per dt ya di sini. Dan n ini merupakan properti ekstensif dari suatu sistem. Nah, misalnya di sini ada contoh ya, jika n itu adalah P, jika properti itu adalah momentum linear, maka dP per dt itu merupakan laju perubahan momentum. Berikutnya, do per dt integral CV eta rho dV. Nah, ini apa sih? Nah, ini merupakan laju perubahan jumlah n dalam kontrol volume. Biar mudah ya gini, d per dt ini kita hilangkan dulu. Nah, lalu kita fokus ke integral CV eta rho dV. Nah, integral CV rho eta dV itu apa sih? Nah, ini merupakan integrasi dari properti yang ada dalam suatu kontrol volume. Jadi kalau kita turunkan terhadap waktu, maka kita dapatkan laju perubahannya. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga itu integral CS eta rho V dA. Nah, ini merupakan laju di mana properti N ya. Properti N itu keluar dari control volume melalui apa? Melalui permukaan kontrol atau control surface-nya. Nah, misalkan di sini ada contoh ya, misalkan rho V dA. Nah, rho V dA itu berarti etanya itu nilainya 1 ya. Nah, 1 itu untuk apa? Untuk masanya. Jadi, rho V dA itu berarti merupakan laju transfer massa yang keluar melalui permukaan kontrol atau melalui control surface seluas dA. Sehingga kalau misal untuk keseluruhan luasannya, kita bisa menggunakan langkah integrasi dari nilai ini. Tapi di sini mungkin kita bertanya ya, kalau properti ini keluar dari control volume, harusnya nilainya negatif nggak sih? Tapi kok di sini positif? Nah, itulah yang nantinya akan kita bahas setelah ini.